Selamat pagi adik-adik kami kelas 7. Salam sejahtera untuk kita semua. Miss harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan memasuki materi kita yang kedua dari bab yang pertama, yaitu tugasku sebagai citra Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah pencipta segala sesuatu, kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami menjadi citramu dan melimpahi kami dengan segala sesuatu yang Kau ciptakan untuk menjamin hidup segenap umat-Mu. Kami pun bersyukur sebab Engkau memanggil kami pula sebagai partner-Mu untuk ambil bagian dalam karya penciptaan-Mu. Sadarkanlah kami agar kami mampu menjalankan tugas itu dengan baik dan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang Aku Citra Allah yang unik. Untuk lebih memahami apa itu Aku Citra Allah yang unik, Miss akan mereview pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah mengerti apa itu citra Allah. Citra Allah ialah segambar atau serupa dengan Allah. Mengapa dikatakan segambar dan serupa dengan Allah? Karena kita adalah makhluk ciptaannya yang istimewa, yang berbeda dari ciptaan lain. Keistimewaan itu dapat terlihat dari keunikan kita masing-masing, baik itu dari akal budi, hati nurani, perasaan, dan lain sebagainya. Sebagai citra Allah, kita memiliki tugas di dunia ini. Dan itulah yang akan kita pelajari dan kita dalami pada materi kita hari ini. Banyak orang tidak menyadari dan tidak mengetahui apa tugasnya sebagai citra Allah. Kita dapat melihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di mana berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Pada ayat yang ke-27 berisi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Sedangkan pada ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Untuk itu, mari kita bahas apa maksud dari kutipan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Maksud dari kutipan itu ialah bahwa manusia diciptakan untuk berhubungan dengan ciptaan yang lain dan juga kepada sesama manusia, di mana Allah mengkehendaki manusia beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Jadi, Allah menyerahkan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya kepada manusia untuk dikuasai. Allah menciptakan manusia untuk memenuhi rencananya dan seluruh makhluk ciptaannya yang memuliakan Dia. Allah menciptakan manusia untuk berkuasa. Berkuasa di sini bukan berarti manusia semena-mena terhadap ciptaan Allah yang lain, melainkan berkuasa di sini ialah manusia memelihara, merawat, melestarikan, dan memperlakukan semua ciptaan Allah itu sesuai dengan kehendak dan maksud Allah. Dalam kenyataannya, kita masih melihat bahwa banyak hal yang rusak, bahkan mengalami kepunahan akibat manusia yang tidak bertanggung jawab.
Akibat kerusakan alam sebagai ulah manusia. Faktor utama kerusakan lingkungan ialah egoisme dan keserakahan manusia yang tidak peduli kepada orang lain dan dirinya sendiri. Hal itu bisa kita lihat dalam lingkungan sekitar kita, di mana masih banyak di antara kita yang membuang sampah sembarangan, melakukan penambangan hutan secara liar, serta tidak merawat lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Lingkungan alam yang semakin rusak dapat diakibatkan karena kecerobohan manusia sendiri. Dari hal di atas dapat kita simpulkan bahwa jika manusia tidak menjalankan tugasnya sebagai citra Allah, maka segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepada manusia dapat mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, ada banyak tindakan yang bisa kita lakukan yang mencerminkan diri kita sebagai citra Allah. Salah satunya, yang pertama ialah bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya di sini ialah kita menjalankan tugas kita sebagai citra Allah sesuai dengan kehendak Allah. Seperti Allah ingin kita merawat, melindungi, dan melestarikan lingkungan alam agar memberikan keselamatan dan keluhuran bagi namanya. Yang kedua, kita saling mengasihi sebagai satu kesatuan. Maksudnya di sini ialah kita harus memberikan kasih sayang kepada makhluk ciptaan lain, baik itu sesama maupun makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Di sini berarti kita memberikan perlindungan kepada tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segala isi yang ada di bumi. Contohnya itu ialah kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti jika kita memiliki sebuah tanaman di depan rumah kita, kita harus menyiramnya. Ini adalah salah satu memberikan perlindungan terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Yang keempat, menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Berarti menjaga keutuhan bumi dan berlangsungnya ekosistem di bumi. Di sini itu artinya ialah bahwa kita menjaga ekosistem kita yang ada di bumi, seperti menjaga ekosistem hutan, agar lingkungan kita tidak mengalami bencana alam. Yang kelima ialah manusia sangat bertanggung jawab pada ciptaan Tuhan yang lain. Di sini ialah manusia memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi, melestarikan ciptaan Tuhan yang lainnya. Baik adik-adik, kesimpulan dari materi kita hari ini ialah Allah menciptakan kita sebagai citra Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Manusia dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah dalam memelihara dan memanfaatkan ciptaan Allah secara bijaksana dan bertanggung jawab, agar kelak tidak mendatangkan bencana bagi manusia. Oleh karena itu, manusia perlu menjalankan tugasnya secara bijak demi kemuliaan Allah serta kebahagiaan manusia sendiri. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami. Kami mohon ya Bapa, semoga apa yang kami terima dalam pembelajaran kami hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu demi pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.